Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami ingin mengawali dengan mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema God who has sense of humor. Tuhan yang mempunyai selera humor. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Kitab Rut sungguh melukiskan dan menampilkan pola dasar dan seluk-beluk sebuah penebusan. Boas yang melukiskan sang penebus atau Kristus sendiri memiliki tekad dan hasrat hanya untuk menebus dan menikahi Rut. Dengan demikian, Boas dapat menegakkan kembali martabat dan kehormatan Rut dan keluarganya, memberikan masa depan bagi Rut. Bukankah itu juga yang ada di pikiran dan hati Kristus pada waktu Dia datang ke dunia untuk menebus umatnya? Mari kita perhatikan perlahan-lahan apa yang telah terjadi. Rut pasal 4 ayat yang pertama. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kita telah dan akan terus melihat bagaimana karya-karya Tuhan yang terjadi lewat hal-hal sederhana, bahkan mungkin sepertinya kebetulan saja. Perhatikan bagaimana penebusan bagi Rut terjadi. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Bagi banyak orang, mungkin cara Tuhan mendatangkan pertolongan dan jalan keluar dari permasalahan kita adalah lewat perkara-perkara yang kebetulan saja. Namun dapatkah saudara melihat bahwa sebelum sesuatu yang kebetulan itu terjadi, Boas telah pergi dan duduk di sana. Seakan-akan Boas tahu dan sedang menunggu sesuatu akan terjadi. Bagi banyak orang, semua itu sepertinya kebetulan. Namun bagi Boas yang melukiskan pribadi sang penebus itu, semua ini bukan kebetulan. Memang Boas sudah dengan setia dan sepenuh hati menunggu, menanti-nantikan, dan dengan sabar mengharapkan untuk dapat bertemu dan melakukan karya penebusan bagi Rut, bagi gerejanya, mempelai wanitanya. Belajarlah untuk melihat sense of humor yang ada pada Tuhan, sama seperti yang orang tua sering lakukan bagi anak-anaknya. Beberapa tahun silam, ketika anak-anak saya masih sangat kecil,
Anak saya sangat ingin memiliki seekor anjing kecil untuk dipelihara dan menjadi teman bermain baginya. Sebagai orang tua, saya rindu memberikan anak-anak saya sesuatu yang menyukakan hati mereka. Namun saya juga ingin membuat sebuah kejutan baginya. Pada satu sore, setelah saya membeli seekor anak anjing kecil, saya sengaja biarkan anak anjing itu di dalam kardus dan saya letakkan di bawah pohon di rumah saya. Lalu saya mengajak anak saya keluar untuk berjalan kaki. Tiba-tiba, ketika lewat di depan pohon tersebut, anak anjing itu kebetulan menangis memanggil-manggil. Dan sepertinya anak saya telah menemukan hadiah luar biasa bagi dirinya. Sama seperti orang tua yang meletakkan hadiah di bawah pohon Natal untuk ditemukan anak-anaknya esok pagi dan berkata, Santa Claus atau Sinterklas telah datang dan memberi hadiah semalam. Kita menyukai dan mencintai kejutan-kejutan seperti itu. Dalam banyak perkara, sepanjang hidup saya sendiri, saya seringkali melihat dan menemukan hal-hal kebetulan yang terjadi atas hidup saya. Kebetulan saya dipertemukan dengan si ini, kebetulan saya menghadapi masalah itu, atau kebetulan saya berada di tempat itu. Bagi saya, sepertinya semua itu datang di dalam hidup saya seperti sebuah kebetulan. Namun saya terkadang lupa, penebus saya, Yesus Kristus namanya, sudah lama ada di sana. Dia duduk dan menantikan momen-momen kebetulan yang terjadi. Dan hal itu sempat membuat saya terkaget-kaget dan terpesona. Pagi ini, belajarlah untuk berserah dan bersyukur, sebab mungkin hari ini kejutan-kejutan dari Tuhan Allahmu, Bapa Surgawi kita yang penuh dengan sense of humor akan datang menjumpaimu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur dan sangat mencintaimu. Amin. Jesus loves you and so do I.